Persekutuan keluarga dan laki-laki gereja Jemaat GPM Halong Anugerah yang diberkati Tuhan, selamat malam, Shalom. Mari kita siapkan seluruh hidup kita untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk memulai ibadah ini, kita semua berdiri dan melakukan nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 2, Mulia-Mulia Namanya. Mari kita berdoa. Jadilah kiranya ibadah pelayanan laki-laki yang berlangsung dalam keluarga masing-masing saat ini di dalam nama Bapa, Anak, dan dengan perantaraan Roh Allah yang kudus. Amin. Mari kita sama-sama memuji Tuhan dengan melakukan nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 7, bait pertama dan baitnya yang kedua. Bersyukurlah pada Tuhan. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Persekutuan keluarga dan laki-laki gereja, mari kita angkat Mazmur puji-pujian bagi Tuhan dengan membacakan Mazmur 33 ayat pertama hingga ayatnya yang kelima.
Puji-pujian kepada Allah Israel. Bersorak-soraklah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai, sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Mari kita sama-sama memuji Tuhan dengan melakukan nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 14. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Baru. Filipi 2 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-30. Mendahulunya mari kita mohon tuntunan kuasa Roh Kudus, kita berdoa. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dan dapat melakukannya dalam hidup tiap-tiap hari. Amin. Filipi 2 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-30 dengan perikop Timotius dan Epafroditus. Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ikhwalmu, karena tak ada seorang padaku yang setia dan seperti dengan aku dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu, sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji, dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang. Sementara itu, kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja, serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia,
kamu dapat bersukacita pula dan berkurang duka citaku. Jadi, sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia, sebab oleh karena pekerjaan Kristus, ia nyaris mati dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Persekutuan keluarga dan laki-laki gereja yang Tuhan Yesus kasihi. Untuk menjadi mitra kerja yang solid, dibutuhkan kesediaan untuk saling menopang dalam segala situasi, baik dalam situasi yang susah atau senang. Tanpa kerjasama yang solid, maka sesungguhnya segala maksud dan tujuan yang ingin dicapai tidak akan berhasil. Keberhasilan yang hendak dipenuhi dengan membangun kerjasama yang solid harus didasarkan pula pada satu hati, satu pikir, satu perasaan, dan mau bersungguh-sungguh mencari kepentingan bersama dan bukan untuk kepentingan diri sendiri. Hal ini yang disaksikan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi. Rasul Paulus sangat prihatin dengan jemaat di Filipi. Sekalipun dia sementara berada dalam penjara disebabkan karena pemberitaan Injil Yesus Kristus. Rasul Paulus sangat rindu untuk mengetahui keadaan mereka. Pada zaman Rasul Paulus, komunikasi sangat sulit dan sangat berbeda dengan keadaan kita sekarang ini. Di mana saat kita merindukan keluarga kita, kita hanya membutuhkan handphone untuk menelpon, WA atau video call, atau juga melalui email. Tapi di zamannya Rasul Paulus, ia harus mempercayakannya pesannya kepada seorang yang akan menyampaikan secara lisan atau tulisan, dan tidak ada cara lain. Tetapi di antara teman sekerja Paulus, selain Timotius, tidak ada yang lain yang dapat diutusnya. Mengapa Rasul Paulus hanya dapat mengirim Timotius? Jawabannya terungkap dalam ayat 21 bacaan kita, bahwa semuanya mencari kepentingan sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Persekutuan keluarga dan laki-laki gereja yang Kristus Yesus kasihi. Rasul Paulus justru merasa tertolong dengan kehadiran dan kerjasamanya Timotius dan Epafroditus. Timotius adalah seorang pemuda yang memiliki latar belakang keluarga yang takut akan Tuhan. Timotius memiliki karakter yang tidak perlu disangsikan lagi. Setia, suci, tulus, ikhlas, berhati hamba, peduli akan orang lain. Begitu juga dengan Epafroditus, yaitu orang yang diutus dari jemaat Filipi untuk membantu Rasul Paulus melayani segala keperluannya. Saat Rasul Paulus berada dalam penjara, Epafroditus telah menunjukkan kesungguhan dan kesetiaannya dalam melayani. Ia bekerja tanpa mengeluh dan tidak memikirkan apa yang akan ia dapatkan, tetapi apa yang akan ia kerjakan bagi Tuhan. Rasul Paulus melihat ketaatan Timotius seperti ketaatan seorang anak pada orang tua, dan Epafroditus seperti saudaranya sendiri. Rasul Paulus sangat menghargai mereka dan menempatkan mereka sebagai kawan sekerjanya. Persekutuan keluarga dan laki-laki gereja yang Tuhan Yesus kasihi. Memang untuk menjadi kawan sekerja Allah, dibutuhkan karakter kerja yang berpusat pada Allah, dalam Kristus, dan bukan pada diri sendiri. Artinya tidak hanya memikirkan kepentingan diri, tetapi kepentingan bersama dengan mengutamakan prinsip-prinsip saling mendukung, saling percaya, rendah hati, dan tetap setia. Prinsip ini hendak
menjiwai persekutuan hidup dan kerja di keluarga, tetapi juga di gereja dan di tengah masyarakat. Dalam kehidupan kita sebagai laki-laki gereja, marilah kita tingkatkan kepedulian kita untuk mengutamakan kepentingan keluarga kita demi kesejahteraan bersama-sama orang anggota keluarga, bahkan bekerja sama untuk mendukung pelayanan demi kemuliaan Tuhan Yesus di dunia ini. Allah dalam Yesus Kristus akan selalu memberkati kerja kita. Amin. Untuk merespon bacaan dan perenungan firman Tuhan, mari kita berdiri dan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, ia dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita melakukan pelengkap Kidung Jemaat nomor 255. Firman-Mu kupegang selalu. Kini kita akan memberikan persembahan syukur, dan untuk mengiringinya kita melakukan pelengkap Kidung Jemaat nomor 146, baitnya yang pertama, bawa persembahanmu. Persekutuan keluarga dan laki-laki gereja, mari kita siapkan seluruh hidup kita dan kita menghampiri Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang baik, Bapa yang selalu memberikan kebaikan dalam hidup kami tiap-tiap hari. Pada saat ini kami mengucap syukur atas penyertaan dan perlindungan Bapa, sehingga kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu
dalam persekutuan ibadah laki-laki yang berlangsung dalam keluarga kami masing-masing, di sektor-sektor pelayanan dalam persekutuan jemaat GPM Halong Anugerah. Saat ini, hamba mendoakan tiap bapak keluarga dengan pergumulan hidup masing-masing, baik itu pergumulan pekerjaan untuk menghidupi keluarga, tetapi juga dalam tugas dan tanggung jawab sebagai imam, rasul, dan nabi dalam menyerahkan, membina, dan menuntun kehidupan keluarga rumah tangga sesuai kehendak-Mu. Hikmat, kebijaksanaan, akal budi, serta kesehatan yang baik Bapa anugerahkan bagi kami, sehingga mampu menyelesaikan seluruh tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang digumuli, serta membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangga di tengah-tengah situasi dan kondisi yang semakin menantang, terlebih khusus di tengah mewabahnya virus corona yang melanda. Apapun usaha dan kerja kami, Bapa berkati. Biar Roh Kudus menuntun kami sebagai laki-laki gereja, takut akan Tuhan, maka rumah tangga kami diberkati. Istri kami bagaikan pohon anggur yang selalu melimpah dengan hasil buah anggurnya, yang membawa kesejukan dan kebahagiaan bagi si isi rumah tangga. Anak-anak kami bagaikan tunas pohon zaitun, yang selalu bersemih untuk kemuliaan nama Tuhan, serta menyenangkan hati mama dan papa, sehingga dalam mengejar cita-cita melalui pergumulan pendidikan dapat berhasil dengan baik. Hamba juga mendoakan anak-anak yatim, ibu janda, Bapa duda ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Bapa menggenapi janji-Mu itu bagi kehidupan mereka. Begitu juga orang tua yang lanjut usia, dengan kondisi fisik yang lemah, Bapa mampukan dan kuatkan. Hamba menyerahkan kami sebagai hamba pelayan yang menata layani tugas dan tanggung jawab pelayanan, baik sebagai penatua, baik sebagai pendeta, penatua diaken, koordinator unit pengasuh, pengurus wadah organisasi, tua agama, dan semua unsur pembantu pelayanan lainnya. Biarlah selalu dan senantiasa dituntun oleh kuasa Roh Kudus, sehingga dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab melayani di dalam terang kebenaran firman Allah. Dan biarlah firman Tuhan yang sudah boleh kami baca dan renungkan bersama menjadi pedoman hidup kami dalam melangkah menggumuli tugas dan tanggung jawab, baik sebagai laki-laki gereja, hamba pelayan, dan umat milik Allah. Dan sebagai tanda ungkapan syukur, kami telah memberikan persembahan-persembahan syukur, baik dalam bentuk uang maupun seluruh hidup kami, dan menopang tugas-tugas dan tanggung jawab pelayanan demi kemuliaan nama-Mu. Hamba tak lupa mendoakan pemerintah bangsa kami, baik dari pusat sampai ke daerah, dengan berbagai kebijakan yang diambil untuk mengatur kehidupan masyarakat di tengah pandemi virus corona yang melanda dunia, termasuk kami di Indonesia, Maluku, Kota Ambon, dan terlebih khusus negeri Halong. Bapak berkati pemerintah negeri Halong dengan berbagai kebijakan yang diambil untuk mengatur kehidupan masyarakat, terlebih khusus dalam mengatasi wabah penyakit virus corona, sehingga kami semua terhindar dari penularan dan terinfeksinya wabah ini, Bapak. Hamba mendoakan tenaga medis dan para relawan yang berjuang untuk mengatasi dan merawat para pasien yang terinfeksi virus corona. Jaga dan lindung mereka juga ya Bapa. Dan berikanlah kesembuhan bagi para pasien yang sementara menjalani perawatan. Hamba mendoakan kami sebagai warga masyarakat, tetapi juga sebagai umat Tuhan, selalu dijaga dan dilindungi dari ancaman wabah penyakit virus corona ini, Bapa. Bapa, inilah doa dan sembahyang kami yang kami bawa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan penyelamat hidup kami, yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami,
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita lakukan nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 258, baitnya yang pertama. Ku ingin selalu dekat padamu. Persekutuan keluarga dan laki-laki gereja dipersilahkan berdiri, dan mari kita terima berkat Tuhan. Ibadah yang kita lakukan akan segera usai, namun ibadah yang sejati nampak dalam hidup sebagai keluarga Allah yang rukun, harmonis, penuh sukacita dan rela berbagi dengan sesama. Untuk itu, kini terimalah janji berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Demikianlah ibadah persekutuan keluarga dan laki-laki gereja di malam hari ini. Selamat malam, shalom.